Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 17 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya dengan sungguh bahwa kami tidak hanya hidup dari makan dan minum saja, tapi kami juga hidup oleh karena kami hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu malam ini kami mau mendapatkan kehidupan yang bersumber dari firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu dan yang menghidupkan kami. Padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-13 dan ayat-ayat lainnya akan dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari Injil Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17 yang menegaskan kepada kita bahwa kita harus segera bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, maka kita harus ingat kebenaran firman Allah di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-5. Tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, kamu menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Itu berarti kalau kita masih mengeraskan hati dan kita tidak mau bertobat, maka kita menimbun murka Allah di atas diri kita. Dan pada saat penghakiman Kristus terjadi, kita akan mendapatkan hukuman yang besar dari Allah bagi hidup kita. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dari Roma pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bagian ini memberikan penegasan kepada kita bahwa setelah pengorbanan Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi semua kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, setelah pengorbanan Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi semua kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi hukum maut, sebab Allah telah mengerjakannya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menang atas kuasa maut itu, sehingga tidak ada lagi penghukuman maut bagi kehidupan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu tugas kita ialah jangan lagi hidup di dalam daging, tetapi kita mesti hidup di dalam roh. Sebab daging yang berdosa
itu telah mendapatkan hukuman kematian di dalam pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu, kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi kita hidup di dalam roh yang menghidupkan kita. Itu berarti kita mesti bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Sebab Allah dalam Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Dan kita boleh dapat ditebus dan diampuni segala pelanggaran hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, dengan tegas mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, kita adalah orang-orang yang amat berbahagia. Kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia karena Yesus Kristus itu telah mengampuni segala pelanggaran kita serta menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita menjadi orang-orang yang amat berbahagia. Dan sekali lagi kita harus ingat bahwa setelah pengorbanan Yesus Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Karena itu tugas kita setelah pengorbanan Kristus adalah jangan lagi hidup di dalam daging, tetapi kita mesti hidup di dalam roh. Ingat, kita tidak boleh lagi menuruti keinginan daging kita. Sebab keinginan daging berakibat pada kematian. Hiduplah menurut keinginan roh. Sebab keinginan roh itu dapat memberi kehidupan bagi kita dan kita dapat mengalami kesejahteraan di dalam Tuhan. Ingatlah, keinginan daging selalu berseteru dengan Allah. Dan setiap kita yang masih mau hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kesiapan kita menanti kedatangan Yesus Kristus, kita mesti benar-benar melepaskan diri kita, hidup kita dari perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging dapat kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-5. Atau pula kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Antaranya adalah percabulan, hawa nafsu, keserakahan, fitnah, kata-kata kotor, roh pemecah, amarah, iri hati, sihir, kedengkian, kemabukan, penyembahan berhala. Perbuatan-perbuatan daging itu segera harus kita singkirkan. Kita harus melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian itu. Sebab itu tidak menolong kita sebagai anak-anak Allah. Ingatlah,
Kalau kita sudah hidup dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita mesti berani melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan daging tadi yang nantinya mengantarkan kita kepada kematian kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebaliknya kita mesti terus menghidupkan roh yang ada di dalam diri kita untuk memimpin kita selalu mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini, dan sungguh-sungguh menyatakan percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan ingatlah, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka sekalipun tubuh kita ini akan mengalami kematian, tetapi kita akan mengalami kehidupan karena Allah akan menghidupkan kita di dalam kasih dan anugerah-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu sebagai anak-anak Allah, kita punya kesempatan untuk bisa dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dalam status ini, kita adalah ahli waris yang dapat menerima janji Allah untuk hidup bersama dengan Yesus Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita bisa dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa kita. Dan karena kita dalam status yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris yang punya kesempatan menerima janji Allah untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini berarti kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang selagi kita masih hidup di dunia ini, kita bisa terjebak, kita bisa terperangkap dalam berbagai kondisi kehidupan yang bisa membuat kita bisa terjatuh dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi, kita harus berusaha sedapat mungkin untuk menyadari bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Karena itu kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keinginan daging kita dan berusaha hidup menurut keinginan Roh Kudus yang setia mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, Allah dalam Yesus Kristus telah menolong kita dan memberikan status baru kepada kita sebagai anak-anak Allah. Dan karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita mesti ingat ciri-ciri kehidupan anak-anak Allah sebagai anak-anak terang adalah yang selalu merindukan untuk hidup di hadirat Allah dan mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. Sekali lagi, berhentilah dengan cara-cara hidup yang tidak berkenan, cara-cara hidup yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak menolong kita untuk hidup di hadirat Allah yang kudus. Allah yang telah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Dan karena itu, dalam menyambut kedatangannya, kita mesti berusaha untuk memelihara kekudusan hidup kita di hadirat-Nya. Dan karena itu, kita mesti bertobat
dari berbagai cara-cara kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tidak mau bertobat, kita sedang menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Karena itu, jangan mengeraskan hatimu, tetapi sambutlah kedatangan Yesus Kristus dengan terus memelihara kekudusan dalam hidup dan sungguh-sungguh bertobat di dalam hidup ini sebagai orang-orang kepunyaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, yang senantiasa mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar menyadari bahwa kami telah ditebus, dibayar lunas melalui darah Yesus Kristus. Dan karenanya kami tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Tolong kami supaya kami benar-benar bertobat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami untuk tidak mengalami pertobatan, sehingga kami tidak menimbun murka Allah di atas kepala kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya kemuliaan-Mu menyelimuti hidup kami, sehingga hidup kami selalu diselimuti oleh kemuliaan-Mu, dan senantiasa menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam pembaringan. Dan kalau Bapa berkenan, bangunkan kami besok pagi dalam satu kekuatan baru, supaya di dalam urapan Tuhan dan di dalam kemuliaan-Mu kami dapat berkarya, tidak lagi menurut kedagingan kami, tapi dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.